Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memperbaiki panel P10 buatan Cina, ya. Panel P10 murah buatan Cina yang mana ada LED-nya atau ada beberapa piksel yang mati. Bagaimana kita cara memperbaikinya, ya. Baik, di sini ada 3 panel ya, 1, 2, 3, dan ada 2 piksel yang lampunya itu mati pada panel yang pertama ini ya. Ini panel pertama, kedua, 3. Kita akan lihat panel yang pertama yang mana ada 2 piksel yang mati. Oke. Nah, ini adalah panel pertama yang pikselnya itu mati 2 ya, yang ini. Ya. Yang ini. Kemudian yang ini. Ya, ada 2 piksel yang mati. Setelah saya cek, ternyata LED-nya itu mati ya. LED-nya mati. Jadi setelah diukur menggunakan ini ya, setelah dites menggunakan power supply, ternyata memang LED-nya itu mati ya. Ternyata memang LED-nya mati. Maka di sini kita akan mengganti 2 LED ini ya, atau 2 piksel yang mati ini. Kita akan melakukan kanibal ya, menggunakan ini. Ini panel yang sudah rusak, Ini panel yang sudah rusak ya, sudah patah. Ini kesalahan dalam pengiriman. Jadi panelnya patah, namun komponen-komponennya masih bagus ya. Termasuk IC dan LED-nya atau pikselnya ini ya. Baik, kita akan ganti ya. Di sini cara menggantinya, saya akan melepas 2 piksel ini atau 2 mata LED ini menggunakan solder uap rakitan ya. Solder uap rakitan dengan suhu 300 hingga 400 ya. Ya, mungkin sekitar 320, 350 ya. Kita akan melepasnya. Oke. Dan agar mata LED ini tidak rusak ya, dan tidak berubah warna, karena kalau dia kena panas dia warnanya menjadi agak kekuningan ya. Supaya tidak rusak, maka saya akan blower dari bawah ya untuk melepasnya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada tahap penggantian mata LED ya. Pertama saya akan tunjukkan dulu ya, saya akan mengetes ya. Di sini saya menggunakan power supply 12 volt ya. Power supply 12 volt seperti ini. Kemudian diberi tahanan 10 kilo ohm ya. Dan diberi lampu LED ya. Ini sekitar 1,9 volt tegangannya. Oke. Ini digunakan ya. Terutama ini adalah resistor ini digunakan supaya tidak merusak LED ya. Jadi kalau kita hubungkan ya, LED-nya menyala ya. LED-nya menyala sedikit ya. LED-nya menyala seperti ini. Tapi dia tidak rusak ya. Karena arusnya kecil. Ya. Karena di sini kita menggunakan power supply 12 volt ya. Jadi untuk mengecek LED di sini ya, kita tidak tahu berapa tegangannya, entah 1,8, entah 3, sekian volt. Jadi untuk supaya LED ini tidak rusak, kita beri tegangan 12 volt, maka harus kita beri tahanan 10 kilo ohm ya, atau lebih kecil ya. Lebih kecil, namun untuk lebih amannya saya pakai yang 10 kilo ohm ya. Walaupun kecil jadinya, walaupun cahaya LED-nya menjadi sangat redup ya,
tapi cukup untuk mengetes bahwa LED tersebut menyala atau tidak, rusak atau tidak. Oke, saya akan tes ya. Pertama di sini saya akan tes pada LED yang bagus ya. Kalau LED tersebut bagus maka dia akan menyala ya. Seperti ini. Ya. Dan kita lihat pada pixel ini. Pada pixel yang ini yang sedang saya tes ini, yang sedang saya tes itu menyalanya tapi sangat redup ya. Sehingga di kamera itu tidak terlihat. Tapi kalau dilihat langsung di sini kelihatan bahwa LED-nya itu menyala ya. Menyala satu titik ya. Nah, ada titik merah menyala. Titik merah menyala. Namun di kamera tidak terlihat karena saking redupnya cahayanya disebabkan oleh tahanan 10 kilo ohm. Selanjutnya saya akan tes pada pixel yang rusak ya. Ini kaki katoda sebelah sini dan ini anoda. Ya. Coba cek ya. Nah, di sini terlihat ya. Terlihat bahwa lampu LED yang saya pegang ini, yang ada di power supply, itu menyala. Namun lampu LED yang ada di panel atau pixel ini tidak menyala. Itu menandakan bahwa LED tersebut memang rusak. Sekarang saya tes pada LED yang sebelahnya di sini. Ya, saya tes, saya nyalakan. Dan hasilnya lampu LED yang saya pegang menyala dan lampu LED yang ada pada panel P10 atau pixel yang di sebelahnya ini itu menyala satu titik merah ya, sangat redup. Itu menandakan bahwa lampu LED panel P10 ini bagus dan yang ini, yang di sebelahnya ini memang mati ya. Memang yang akan kita ganti. Yang akan kita ganti ini memang mati. Saya akan cek yang satunya. Saya cek satunya ya. Ternyata LED-nya tetap mati. Saya cek di sebelahnya menyala. Oke. Jadi sudah positif bahwa LED kedua pixel ini memang harus diganti ya, karena rusak. Oke, saya akan ganti. Pertama adalah saya akan menyalakan blower ini ya. Saya akan nyalakan ya. Kita colokkan dulu ke sini. Oke, ke listrik, kemudian kita nyalakan. Oke, kita tunggu sehingga suhunya stabil pada 300 hingga 400 derajat Celcius. Oke teman-teman, di sini saya sudah melepas ya, sudah melepas lampu LED yang rusak ya. Di sini 2, dan saya sudah siapkan 2 LED yang sudah saya cabut ya dari panel yang ini, panel yang rusak. Jadi tadi pas saya rekam videonya, ternyata videonya itu tidak masuk ya, tidak tersimpan. Jadi saya tidak bisa memperlihatkan proses pencabutan lampu LED yang mati di sini ya. Namun saya akan tunjukkan cara mencabutnya ya. Cara mencabutnya seperti ini ya. Jadi seperti ini, kita sudah siapkan panel P10 untuk kanibal. Kemudian kita panaskan blower ya. Kita panaskan blower hingga suhunya mencapai 350-an ya. Jadi antara 300 ke atas hingga 400 ya. Jadi kita pertahankan pada
350 derajat Celcius ya. Oke, setelah dia berada di 350, kita pertahankan suhunya ya, dan segera kita panaskan panel ini. Panel ini kita panaskan khususnya pada bagian piksel yang akan dilepas atau LED yang akan dilepas. Kemudian LED tersebut kita tahan ya, seperti ini. Kita tahan menggunakan pinset ya, seperti ini. Kemudian kita panaskan pada titik tersebut. Kita panaskan. Dan ini tidak sampai 1 menit ya. Tidak sampai 1 menit dia lepas. Ketika suhunya itu di atas 350 ya. Seperti ini sudah 400 lebih. Dia akan lepas. Tidak sampai 5 menit. Seperti ini ya, sudah lepas. Oke. Sudah lepas, cuman jatuh. Saya akan lepas satu lagi. Oke, kita turunkan suhunya ya, biar tidak terlalu panas. Kita harus jaga dia di bawah 400 ya. Oke, ini saya sudah berhasil melepasnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tidak sampai 1 menit ya, dengan suhu 400 derajat Celcius, 370 hingga 400, itu tidak sampai 1 menit dia lepas ya, seperti ini. Oke, seperti itu cara melepasnya ya. Kemudian kita kembali ke panel yang akan kita perbaiki ini. Jadi di sini saya sudah siapkan, saya sudah siapkan dua ini ya, 2 LED yang siap untuk di kanibal. Saya akan pasang di sini ya, pasang di sini dan di sini. Dan kita pastikan anoda dan katodanya tidak terbalik ya. Kita pastikan anoda dan katodanya tidak terbalik. Oke. Ini tidak ada saya tambah timah ya. Jadi langsung saja akan saya coba. Sebenarnya lebih baik ditambah timah, cuma karena saya tidak soldernya itu tidak panas ya, mau nunggu panas kelamaan, jadi langsung saja saya akan pasang. Saya akan panaskan. LED yang akan kita ganti ini. Ini kita naikkan ya. Kita naikkan biar lebih cepat panas suhunya. Tadi pas kita tes itu 400 derajat itu dia langsung, kita hanya panaskan sekitar 15 detik dia langsung lepas. Jadi kita tunggu suhunya 400, kemudian kita panaskan sekitar 15 detik ya. Oke, kita tunggu suhunya 400, kemudian langsung kita panaskan kurang lebih 15 detik ya, 15 sampai 20 detik ya. Oke, ini sudah 400, kita langsung panaskan. Kita akan langsung panaskan ya, selama 15 detik kurang lebih. Suhunya naik 450, kita tunggu 15 detik ya.
15 detik. Oke, sekiranya sudah cukup ya, kita lepas. Oke, kita lihat berasap. Kemudian kita lanjutkan pada yang satu lagi. Ini kita turunkan karena suhunya naik menjadi 500. Oke, kita stabilkan suhunya secara manual, tidak apa. Oke, yang pixel yang ini ya, pixel yang ini akan kita panaskan lagi. Oke, langsung kita panaskan. Kita panaskan sekitar 15 detik. Detik juga sudah bisa ya, kalau terlalu panas, kalau dirasa terlalu panas 10 detik juga cukup ya, atau bahkan mungkin 5 detik ya, tergantung kondisi kita nanti ya, sebab kita yang tahu ya, kita yang tahu pada perangkat yang kita gunakan. Oke, hasilnya seperti ini ya, ini tampak bawahnya, sepertinya tidak ada yang cacat ya. Dan ini ternyata ini belum terpasang, masih lepas. Kita akan panaskan lagi. Saya akan panaskan lagi. Sekiranya sudah cukup panas, kita lepas. Kemudian kita cek apakah dia sudah menempel. Ternyata belum menempel. Yang satu sudah menempel, yang satunya belum. Ini saya akan panaskan lagi. Saya akan panaskan dengan suhu 435. Oke, saya akan panaskan. Oke, selesai. Mudah-mudahan dia menempel. Ternyata tidak menempel ya teman-teman, tidak menempel. Saya akan panaskan lagi dengan suhu 300 derajat.
suhu 300 derajat, namun ini agak lama ya. Saya panaskan dengan suhu 300 derajat, namun durasinya agak lama. Oke, sudah cukup lama dipanaskan, dan PCB di belakangnya terlihat agak menjadi kuning ya, seperti gosong, menandakan dia kepanasan. Oke, kita akan cek ya, apakah dia sudah menempel dengan sempurna. Ternyata tidak menempel dengan sempurna, maka akan kita tambah timah. Pertama akan saya tambahkan fluk dulu ya. Akan saya tambahkan fluk. Kemudian saya tambahkan timah. Oke. Kemudian akan saya tempel lagi. Akan saya panaskan dari bawah. Saya naikkan suhunya. Oke, terlihat timahnya mencair. Saya akan lepas ya. Sepertinya ini sudah menempel. Ini bisa kita matikan blowernya. Oke, ini hasilnya. Jadi terlihat
bekas panas. Oke, kita lihat hasilnya. Sepertinya sudah menempel ya. Oke, sudah menempel. Kemudian kita akan cek ya. Kita akan cek hasilnya. Namun sebelumnya kita pastikan dulu PCB-nya sudah dingin ya. Kita pastikan dulu sudah dingin. Oke, sepertinya sudah dingin ya. Kita diamkan dulu 1-2 menit ya, sampai dia dingin seperti ini. Kemudian kita tes lagi ya. Kita akan pasang powernya. Kita akan pasang powernya dan kabel data. Kemudian kita akan cek apakah pixelnya sudah menyala. Sudah menyala semua. Oke. Oke, saya akan nyalakan dulu. Kita lihat hasilnya. Saya akan nyalakan seluruh pixelnya dulu. Bisa dari tombol sini ya. Dari tombol sini. Dan bisa kita lihat ya, satu pixel sudah menyala, sedangkan satunya sini belum menyala. Ini kemungkinan dia tidak menempel secara sempurna ya, karena tadi di sini tidak kita tambahkan flux dan tidak kita tambahkan timah. Saya akan coba untuk menambahkan flux. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah melakukan penyolderan ulang menggunakan blower ya. Jadi yang pixel yang tadi tidak menyala, saya beri flux ya, dan timah. Saya beri flux seperti ini, dan saya tambahkan timah sedikit ya. Dan alhamdulillah ya, ini sepertinya menyala. Kita akan tes. Kita akan tes dan kita lihat ya, semuanya menyala ya. Oke, yang tadi mati 2 pixel, dan sekarang alhamdulillah sudah menyala ya. Dan ini panel P10 yang kanibalan ya. Jadi sudah dicopot beberapa mata LED-nya, dan ini yang kita servis tadi, dan alhamdulillah semua pixel sudah menyala ya. Jadi cara mengganti panel P10 pixelnya yang mati, panel P10 murah buatan Cina yang tipe SMD ini, yang seharga 78 ribuan ya. Cara menggantinya, kita lepas dulu ya. Kita lepas menggunakan blower ya, dari bawah ya, blower. Kita jaga suhu blower itu 350 hingga 400 ya. 400 lebih sedikit tidak apa, tapi kita jaga durasi pemanasannya ya. Kalau saya tadi tidak sampai 10 detik ya, pada suhu 420 derajat tidak sampai 10 detik. Saya lepas dan saya pasang ya. Kemudian setelah kita lepas pada suhu 350 hingga 400-an derajat Celcius lebih sedikit, anggaplah 450 hingga 350 ya.
Setelah kita lepas, kita tambahkan permukaan PCB tempat lampu LED SMD ini. Kita tambahkan flux dan kita tambahkan timah sedikit. Kemudian kita tempel ya, kita letakkan lagi lampu LED yang baru ya, yang kita akan ibal ini. Kita ambil, kita letakkan di sini. Kemudian kita panaskan lagi dari bawah dengan suhu 420 derajat Celcius kurang lebih. Itu saya panaskan dalam durasi kurang lebih 5 hingga 7 detik ya. Jadi 5 hingga 7 detik atau 5 hingga 10 detik. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyala ya teman-teman. Jadi kiranya demikian saja tutorial kali ini, cara mengganti atau memperbaiki panel P10 SMD murah buatan Cina, cara mengganti piksel yang mati. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.